Mari kita awali pertemuan kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya adalah acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana pada kesempatan siang hari ini akan dibacakan oleh Mas Mahardika Oktawirawan. Kepada Mas Mahardika, Mas Iwan kami persilahkan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Iwan yang telah menyampaikan, membacakan surah Al-Baqarah ya Mas. Mudah-mudahan kita semuanya yang membaca dan juga mendengarkan senantiasa diberikan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Rumah Sakit Umum Banyumas, yang mana pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Untung Sugiarto SOS MSI sebagai Kabid Penunjang Medis. Kepada Bapak Untung, kami persilahkan. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Direktur SD Banyumas, yang kami hormati Bapak Wadiran Pelayanan dan Bapak Wadirum, serta Bapak Ibu sekalian yang hormati, mobil khusus kepada Al-Muharram, Ustadz Muharram LC, dan juga teman-teman yang ada di ruang komen. Bersyukur malah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermuajah kembali. Kita akan bersama-sama thalabul ilmi, mencari ilmu di bulan suci Ramadan ini, di minggu kedua, di bulan kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muharihan yang telah menyimpan waktu untuk hadir pada kesempatan hari ini untuk memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan akan sangat bermanfaat bagi kita dalam rangka menambah wawasan ilmu kita terhadap agama Islam. Saudara barang tentu, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Semacam ini Allah akan sangat senang apabila ada majelis yang di dalamnya ada orang yang melakukan kajian ilmu. Maka dosa kita akan berguguran. Begitu ya Ustaz ya. Mudah-mudahan demikian. Malaikat akan menggunakan sayapnya melihat manusia yang sedang melakukan kajian, taklim. Alhamdulillah kita di sini hadir di sananya. Saya kira itu, dan tak lupa pada teman-teman yang ada di ruangan-ruangan yang saat ini juga mengikuti acara ini ya Pak Puryanto ya. Mohon silakan mengikuti, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, mumpung Pak Ustadz ada di sini. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada
yang telah menyampaikan sambutannya atas nama Direktur Rumah Sakit Banyumas terkait dengan kegiatan untuk siang hari ini. Kita semuanya senantiasa diberi kelancaran, keberkahan di bulan Ramadan yang suci ini. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan bersama dengan Ustadz Mufarihan LC untuk 1 jam mendatang, dan insya Allah saat ini jam 1 kurang 10 menit ya. Insya Allah kurang lebih sekitar 40 menit ke depan, mudah-mudahan acara kegiatan ini sudah selesai, sehingga untuk Ustadz Mufarihan kami sediakan waktu untuk memberikan penyampaiannya selama kurang lebih 30 menit Ustadz. Nanti selebihnya Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya bisa menanyakan sesuatu hal apapun terkait dengan materi ataupun terkait dengan yang lain, bisa kita disampaikan secara langsung di aula komite medis, ataupun bisa teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa langsung menulis di kolom chat yang sudah kami sediakan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah kita menyimak untuk kajian dari Ustadz Mufarihan LC tentang keistimewaan dan dahsyatnya basmalah. Kepada Ustadz Mufarihan LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Fadilatul Mukarramin, Ibu Direktur Rumah Sakit, Bapak Wakil Direktur, Bapak-bapak pimpinan direktur yang hadir di kesempatan kali ini, para pemirsa peserta pengajian kajian keislaman pada siang hari ini yang senantiasa dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, syukurillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan banyak karunia, banyak kenikmatan, banyak anugerah yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian menghantarkan kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur hadiratnya, yang pada akhirnya kita kelak mendapatkan nilai kebaikan di akhirat, dan di dunia ini akan senantiasa ditambah kenikmatan pada kita baik secara kuantitas maupun kualitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT dalam sebuah firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rasa syukur kita paling enggak kita awali dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah wa syukurillah. Bapak-bapak dan Ibu hadirin sekalian, para peserta pengajian keislaman Rumah Sakit Daerah Rumah Umum Daerah Banyumas yang senantiasa dimuliakan Allah SWT. Materi kita pada siang hari ini mengambil tema, walaupun secara tematik tidak terkait langsung dengan Ramadan, tapi ini menjadi penting untuk kita kaji ulang, di mana sesungguhnya dalam kehidupan kita ini apa yang kita lakukan tidak lepas dari apa yang kita inginkan, agar apa yang kita lakukan memperoleh nilai positif, nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya materi ini menjadi materi yang penting untuk kita ulang bagi yang sudah pernah mengetahuinya. Materi ini akan kita sampaikan untuk menambah wawasan bagi yang belum pernah mengkajinya, dan mudah-mudahan materi ini kita sampaikan dalam rangka untuk semakin mengokohkan penguatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya materi ini kita beri judul keistimewaan lafal basmalah dan dasarnya kalimat basmalah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian rahmatullah, ketika kita mendengar lafal basmalah,
dikandung maksud atau kalimat ini merupakan ringkasan dari kalimat yang panjang yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada pembawa acara, pemegang acara atau Raisul Majlis mengatakan mari kita buka acara kita pada hari ini, siang hari ini dengan membaca basmalah. Yang dimaksud basmalah adalah lafal Bismillahirrahmanirrahim. Nama lain daripada basmalah disebut dengan istilah tasmiyah. Ada kata-kata basmalah, ada kata-kata sebutan tasmiyah. Yang dimaksud tasmiyah juga lafal Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya, kalau sekali waktu pembawa acara mungkin selama ini sudah familiar dengan mengucapkan mari kita buka dengan baca basmalah, kemudian diganti kata tasmiyah, maka kita tidak lagi heran karena yang dimaksud tasmiyah adalah lafal Bismillahirrahmanirrahim. Next. Kalimat basmalah awal mulanya sebelum turun ayat yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah SAW sering mengungkapkan dengan kalimat Bismikallahumma. Bismikallahumma. Itu kalimat yang sering diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW sebelum turun ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang tertuang dalam surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-27. Kemudian setelah turun ayat itu Rasulullah SAW selalu mengucapkan lafal basmalah dengan kalimat yang sempurna, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun demikian, kalau kita coba dapatkan kata basmalah di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, ternyata ada bentuk lain selain kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismikallahumma, ada Bismika Rabbika, ada Bismillah. Ada juga kalimat yang lain Samillah. Ini merupakan kalimat-kalimat yang menunjukkan yang bermakna dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebutlah nama Tuhanmu dan lain sebagainya. Oleh karenanya kalimat ini menjadi istimewa karena kalimat tersebut sesungguhnya jauh sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai seorang Rasul, kalimat tersebut sudah populer, sudah viral kalau bahasa kita. Yang pertama diungkapkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam dalam surat Hud ayat ke-41, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan apa yang dikatakan, yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran surat Hud surat ke-11 ayat 41, ketika Nabi Nuh memerintahkan seluruh umatnya yang beriman kepadanya untuk menaiki perahu yang sudah selesai dibuatnya karena sebentar lagi banjir bandang akan tiba. Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada seluruh umatnya, irkabuha bismillahi majreha wa mursaha wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Naiklah kalian semua ke dalam kapal safinah dengan seraya mengucapkan bismillahi majreha wa mursaha. Tidak hanya itu, dalam peristiwa yang diabadikan juga oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 1 sampai ayat 9, di mana surat ini turun seiring dengan satu kisah yang terkenal dengan Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Ada seorang remaja yang mana remaja ini sebetulnya sudah
digadang-gadang untuk menjadi pewaris ahli sihir yang dimiliki oleh raja pada saat itu. Tapi di dalam perjalanannya sang pemuda ini ketemu seorang pendeta rahib yang kemudian oleh rahib diajari nilai-nilai kebaikan, ketauhidan yang mana dengan keilmuan yang dimiliki oleh rahib yang ditularkan, ditransformasi kepada si Hulam atau pemuda tersebut, menjadikan pemuda ini memiliki kekuatan yang dahsyat, mendapatkan anugerah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya singkat cerita bahwa pemuda tersebut mampu mengeluarkan keistimewaan yang diberikan Allah, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa memperlihatkan orang yang buta menjadi, yang awalnya buta menjadi bisa melihat, yang kemudian yang tidak bisa ngomong bisa ngomong dan lain sebagainya. Asumsi dan keyakinan raja tersebut dan para pensihir bahwa kehebatan anak tersebut disebabkan karena sihir yang dimiliki, yang diajarkan oleh sang rahib. Tapi ternyata tidak demikian. Itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tukang sihir dan raja tidak mampu membendung kehebatan sang pemuda tersebut, akhirnya menyiksa sedemikian rupa, dibelah menjadi dua, dilempar ke sana tetapi tetap masih hidup. Kemudian sang pemuda mengatakan, kalau kamu ingin saya ini tiada di dunia ini, maka buatlah parit untuk saya dan bunuhlah saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Tuhannya sang pemuda. Ketika sang pemuda menyarankan raja untuk mengucapkan kalimat tersebut, seluruh penduduk yang menyaksikan eksekusi terhadap pemuda tersebut semuanya mengatakan apa yang dikatakan oleh raja. Mereka berbondong-bondong masuk Islam karena mereka mengakui adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui raja sebagai Tuhan mereka. Mereka akhirnya dimasukkan dalam parit semua, dibunuh secara massal. Ini kisah yang diabadikan Allah SWT dalam surat Al-Buruj, wassama idzatil buruj, dan seterusnya ilal akhiril ayat. Di samping itu, rahimahullah, bahwa kalimat ini sudah dikenal sejak dahulu kala, di mana ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam memperoleh informasi yang dibawa oleh burung hudhud, di mana ada seorang wanita yang menjadi raja yang berada di negeri Sabak, yang kaya raya, memiliki raja yang megah, tapi dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita tentang Ratu Bilqis disampaikan oleh Hud kepada Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis untuk masuk Islam, tapi karena menolak, kemudian dikirimlah surat yang dibawa oleh burung hudhud untuk disampaikan kepada Ratu Bilqis. Sementara Ratu Bilqis menerima pada saat dia tidak sadar, dia meyakini bahwa ruangnya sudah tertutup, tapi ternyata ada surat yang surat itu berbunyi awalnya adalah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, ketika kita sering mengucapkan kalimat lafal bismillah dalam kehidupan kita, dalam perbuatan yang baik kita, maka sesungguhnya kita telah meneruskan warisan sejarah yang baik dari pendahulu-pendahulu kita yang diabadikan dalam Al-Qur'an Karim. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, bahwa kalimat basmalah itu merupakan syiar kaum muslimin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagai gambaran sederhana ketika kita berada di satu tempat yang di mana di sana banyak orang, lalu ketika kita mau duduk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau di dalam saat kita pesta menghadiri acara kondangan, pada saat kita makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara tidak langsung kita telah mensyiarkan dan sekaligus memproklamirkan bahwa diri kita sebagai seorang muslim. Di samping itu, kalimat bismillah yang senantiasa diucapkan oleh seorang muslim ini juga memberikan kepastian identitas seseorang. Sebagaimana agama yang lain juga melakukan
memproklamasikan dirinya, identitas dirinya sebagai beragama Nasrani atau beragama Buddha atau beragama Yahudi dan sebagainya, tapi kita sebagai seorang muslim ketika kita menyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ini sesungguhnya kita bagian dari orang yang berdakwah mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekedar kita mengucapkan lafal basmalah secara jahriyah di dalam komunitas, dalam kehidupan kita. Dan ini juga sekaligus menjadi pembeda akan tradisi masa jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah pada saat itu untuk mengekspos jati dirinya sebagai penyembah berhala, dia sering mengatakan demi Lata dan Uzza. Tapi sebagai seorang muslim, Rasulullah mengajari Bismikallahumma atau lafal Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sebabnya ketika Allah SWT menurunkan Al-Quran pertama kali, ayat yang pertama diturunkan Allah SWT dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena untuk mengkanter apa yang selama ini menjadi keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Kemudian keistimewaan yang ketiga bahwa basmalah ini merupakan pembuka semua kitab samawi yang diyakini, yang wajib kita yakini ada 4. Apa saja? Zabur, kemudian Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Karena kita tidak pernah melihat kitab Zabur kayak apa, kitab Taurat kayak apa, kitab Injil kayak apa yang asli, tetapi paling tidak kita memperoleh satu bukti nyata bahwa Al-Quran mushaf yang kita selama ini kita miliki itu diawali, dibuka dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ini merupakan satu bukti bahwa surat atau Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW kemudian diabadikan dalam bentuk mushaf, ini diawali dengan atau dibuka dengan apa? Lafal Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya yang keempat, bahwa lafal Bismillah ini merupakan tanda pemisah satu surat dengan surat yang lain. Dahulu kala Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW itu bingung, tidak mengetahui ini mana batasan akhir surat Al-Baqarah, mana batasan akhir surat An-Nisa, Al-Imran dan seterusnya. Sebagaimana yang didokumentasikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa salah satu di antara asbabun nuzul, latar belakang diturunkannya Bismillah ini sebagai tanda pemisah satu surat dengan surat dalam Al-Quran, karena pada saat itu Rasulullah SAW tidak mengetahui, tidak memahami batasan akhir surat dan awal surat. Maka turunlah lafal Bismillahirrahmanirrahim untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain kecuali surat At-Taubah. Nah, ini bisa panjenengan semua bisa lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang berikutnya bahwa lafal basmalah ini merupakan bukti kesempurnaan iman seseorang. Bapak dan Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik, apakah itu makan, apakah itu wudu, apakah itu mandi, kemudian kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya di sana ada 3 hal yang mengiringi dengan kalimat yang kita ucapkan pada saat kita melafalkan lafal Bismillah. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Kekuatan saya bisa mandi, bisa wudhu, bisa berjalan-jalan dari rumah ke kantor, bisa menulis ini dan itu, bisa membaca ini dan itu dan lain sebagainya.
tidak lain dan tidak bukan kekuatan yang saya miliki ini bukanlah kekuatan bersumber dari diri saya, ini merupakan kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, bahwa kita bersandar al-i'timad, meyakini betul bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, bahwa ketika kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kita juga menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita renungkan di dalam hati dan pikiran kita, itu semua memberikan satu bentuk pengukuhan bahwa kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah satu-satunya zat yang kita jadikan sandaran dalam kehidupan kita. Karena di situ ada ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah. Allah berasal dari kata ilahun. Di sini sesungguhnya ketika kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, semakin mengokohkan keyakinan kita bahwa tiada yang patut kita sembah, tiada hal yang perlu kita orientasikan dari segala apa yang kita perbuat kecuali kepadamu ya Allah. Yang ketiga, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang dhaif, lemah, penuh dengan kekurangan dan sebagainya, ketika kita mengucapkan bismillah, maka tiada hal yang kita harapkan dalam apa yang kita lakukan atau pada apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kecuali ingin mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, ingin mendapatkan rahmat dari Allah SWT, ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang terkandung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika kita mengucapkan bismillah ini membuktikan bahwa kita masih meyakini adanya Allah, dan kita butuh Allah, dan kita berharap akan kebaikan Allah pada diri kita fid dunya wad dunya wal akhir. Ini keistimewaan yang ke berapa? Kelima ya. Kemudian yang ke terakhir kalimat taqwa. Di mana ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kalimat ini memotivasi diri kita, jiwa kita, keyakinan kita bahwa Allah senantiasa membersamai kita. Wa alzamahu kalimat taqwa, dalam surat Al-Fatah disebutkan, di mana ketika kita mengucap bismillah, maka sesungguhnya kita memiliki hubungan yang begitu erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja, kapan saja, bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Ini makna lain dari apa? Kalimat taqwa. Sehingga ketika kita mau melakukan keburukan, mikir. Karena apa? Karena tadi sebelum kita melakukan sesuatu yang baik, sudah kita awali dengan, kita iringi dengan baca bismillah. Maka ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain, kita berpikir ulang. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah membersamai kita di dalam setiap langkah, desisan nafas kita, setiap kita melakukan berbagai hal, Allah senantiasa mengiringi kita, membersamai kita di dalam kehidupan kita. Inilah makna daripada keistimewaan di mana basmalah merupakan kalimat taqwa. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, itulah sebabnya keistimewaan ini akan melahirkan kedahsyatan di dalam kehidupan seorang yang senantiasa mengiringi lesannya, membasahi lesannya dengan kalimat-kalimat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Keistimewaan yang dimiliki oleh yang ada pada basmalah Bismillahirrahmanirrahim, jikalau itu kemudian dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, maka dia akan memperoleh kedahsyatan di dalam kehidupannya di dunia, dan juga memperoleh kedahsyatannya di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dasarnya Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama adalah bahwa bismillah itu merupakan sumber atau kunci dari segala kebaikan. Kunci dari segala kebaikan. Naik Mas. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya,
kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang baik, ucapan yang baik yang tidak diawali, tidak dimulai, diwiwiti dengan mengucapkan, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aqta. Para ulama sepakat yang dimaksud atau ini dikurangi rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah tadi apa yang dilakukan oleh pembawa acara kita Bapak Wuryanto. Sebelum pengajian kita mulai, beliau memimpin kita untuk bersama-sama membaca bismillah dengan harapan bahwa Allah menurunkan rahmatnya. Tidak saja rahmatnya tadi disampaikan oleh Pak Untung, bahwa datanglah malaikat yang patroli, yang senantiasa mengintai di majelis taklim, di mana orang yang duduk di majelis taklim yang mengkaji keislaman, maka dia memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya rontok, kesalahannya rontok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rontoknya kayak apa? Yang tahu Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita nikmati kelak saat kita berpulang ke Rabbnya. Ini yang pertama. Jadi kebaikan, segala kebaikan atau segala ucapan baik berupa ucapan maupun perbuatan, jikalau kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mendatangkan keberkahan, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan nilai-nilai yang positif kepada yang melaksanakan, yang melakukan hal tersebut. Maka ada banyak kisah yang kemudian menjadikan bismillah ini tidak saja baik untuk dirinya, tapi juga baik bagi yang meyakininya. Ada satu kitab yang namanya Nawadir. Ada kitab namanya Nawadir. Diceritakan di dalam kitab itu ada seorang wanita delalah ditakdirkan nikah dengan seorang laki-laki beragama Yahudi. Di kitab Nawadir ini. Kisah benar dan tidaknya wallahualam bishawab, tapi itu terekam di dalam kitab Nawadir. Sang istri yang beragama Islam ini setiap hari, setiap waktu senantiasa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam segala aktivitasnya yang baik-baik. Ketika sang suami memberikan uang harian, diterima dengan kemudian ditaruh di lemari mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika sang istri ini mau masak, pada saat mencuci nasinya, berasnya itu diiringi dengan baca bismillah. Hampir semua aktivitas yang mubah, artinya dalam arti apa? Yang diperbolehkan itu senantiasa disertai dengan baca bismillah. Saking seringnya mendengar kata bismillah ini, akhirnya suaminya mandan kesuh. Karena kesuh, kemudian ingin nguji, benar gak sih apa yang diucapkan oleh istri saya terkait dengan hafal bismillah. Apa yang dilakukan oleh sang suami dalam menguji kehebatan, kedahsyatannya bismillah ini, uang yang diberikan setiap hari suami kepada istrinya itu yang ditaruh di lemari, diambil, kemudian dibuang, dilempar ke sumur hari yang pertama. Kemudian dilempar ke tempat yang lebih jauh lagi. Ketiga harinya dilempar ke tempat yang lebih jauh lagi, dan 3 hari itu uang yang diberikan setiap harinya itu ternyata masih berada di lemari yang selama ini digunakan oleh sang istri untuk menaruh uangnya. Setiap kali pagi dikasih, malam sorenya ditaruh, kemudian malamnya diambil oleh suaminya, ternyata pagi harinya dibuka masih utuh uangnya. Karena menyaksikan langsung akan kedahsyatan bismillah, hanya sang suami mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam. Itu pula yang dilakukan oleh Bilqis. Setelah menyadari akan kehebatan bismillah, dia mengatakan beriman kepada Allah dan syahadat kepada Nabiullah Sulaiman, Ratu Bilqis masuk Islam. Inilah beberapa hal yang ada pada bukti sebagai di mana bismillah merupakan kunci dari segala kebaikan. Kemudian yang berikutnya bahwa
lafal bismillah ini jikalau dilakukan oleh seseorang yang hendak keluar rumah, maka insya Allah dia akan selamat dari hipnotis yang dilakukan oleh orang yang jahat. Kita sering mendapatkan informasi yang diviralkan ya, ada orang yang terhipnotis, gelangnya hilang, kalungnya hilang, kalung emasnya. Atau mungkin bisa jadi ATM-nya dihack oleh orang. Karena bisa jadi ketika dia keluar rumah atau selama ini interaksi dia dengan Allah SWT dengan kalimat-kalimat yang diucapkan Rasulullah itu relatif jarang atau mungkin barangkali tidak sama sekali. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita, bimbingan kepada kita sekalian, apabila kita keluar rumah hendaknya kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini mau tidak mau harus. Karena apa? Karena seiring dengan banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Bahkan ada yang berani-beraninya melakukan kejahatan. Baru-baru saya yang lagi viral, perampokan yang ada di Cilacap. Ini juga bagian dari bisa jadi mungkin selama ini ada banyak hal yang semestinya kita lakukan karena Allah SWT tidak kita lakukan dari beberapa bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Kemudian selanjutnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim kedasatannya di mana ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah pada saat kita masuk atau sebelum masuk ke kamar mandi atau pada saat kita menanggalkan pakaian kita, maka itu merupakan sarana agar bangsa jin, bangsa setan yang tidak terlihat itu tidak mampu memonitor kita pada saat kita menanggalkan pakaian. Demikian pula pada saat kita buang hajat, maka khobais dan kubus yang menjadi penghuni toilet itu tidak mampu lagi memonitor apa yang kita lakukan pada saat kita buang air besar atau BAB atau BAK atau buang hajat di toilet maupun di WC. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan arahan pada kita sekalian agar pada saat kita melepas baju pulang dari kantor atau pada saat kita mau buang air besar ke toilet maupun ke WC, maka di samping kita membawa perlindungan kepada Allah SWT dari kejahatan khobus dan khobais, maka sebelum itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah mata setan yang jahat itu tidak akan mampu memberikan mampu menembus kondisi fisik kita yang sedang tidak memakai atau sedang membuka aurat. Next. Selanjutnya ini khusus untuk yang sudah berkeluarga yang mau melakukan hubungan biologis suami istri agar nanti kelak keturunannya itu terselamatkan dari godaan setan, dari mara bahaya setan. Maka mengucapkan bismillah dilanjutkan doa Allahumma jadilna syaitan wa jadil syaitan ma rozaqtana. Walau bisawab ini yang pengantin muda atau keluarga muda yang mau kepengen punya anak, kalau dulunya belum, maka mudah-mudahan setelah kita mengikuti kajian ini, pada saat kita mau berhubungan biologis, ya bersetubuh dengan istri kita, suami kita, salah satunya tidak harus dua-duanya, boleh boleh suaminya, boleh istrinya. Apa doanya? Bismillahi Allahumma ja'alna syaitan wa ja'alna syaitan ma rozaqtana. Maka insya Allah kalau alam takdirkan kita punya anak itu insya Allah akan terselamatkan dari mara bahaya yang dilakukan oleh bangsa setan. Selanjutnya terakhir, terhindar dari segala mara bahaya. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim, insyaallah pagi hari dan pagi dan petang hari, insyaallah kalau kita punya rumah yang kita bacakan doa tersebut, insyaallah dijauhkan dari mara bahaya. Kalau kita punya harta yang harus kita lindungi, ATM dan seterusnya, maka insyaallah akan terjauhkan dari
kejahatan orang yang melakukan pemberusan uang ya yang ada di ATM itu. Maka doa Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah janji Allah tidak akan mengenai bahaya sama sekali pada diri kita. Kemudian yang terakhir, bahwa Bismillah itu menjadi penawar rasa sakit. Ini dalilnya ada satu kisah ketika Raja Romawi meminta merasakan rasa sakit yang demikian rupa, kemudian dia menulis kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk dibuatkan terapi. Ternyata terapi yang dilakukan oleh sahabat Umar kepada Raja Romawi pada saat itu menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim di mahkota Raja Romawi. Nah, setiap kali Raja Romawi memakai mahkota yang sudah ada tulisan Bismillah yang ditulis oleh sahabat Umar radhiyallahu an, dia merasa nyaman, tidak pusing lagi. Tapi begitu dicopot, rasa pening, rasa pusing, rasa nyeri muncul kembali di kepala Raja Romawi. Kemudian dia menyampaikan kepada Umar, sahabat Umar, ya kalau kamu itu yang kamu dapatkan, maka kamu harus senantiasa memakai mahkota yang ada tulisan Bismillah yang saya kirim kepadamu. Setelah merasakan kehebatan, kedahsyatan Bismillah, Raja Romawi ini kemudian akhirnya masuk Islam disebabkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ditaruh di mahkota Raja Romawi tersebut. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kalau kita merasakan sakit di mana saja di badan kita atau pada saat kita mau mendapati khususnya perawat ya, mendapati pasien yang kesakitan, di samping obat yang disarankan oleh dokter, tidak ada salahnya kita ikhtiar ukhrawi ilahiyah dengan menempelkan tangan kita kepada tubuh atau bagian tubuh yang dirasakan sakit oleh seorang pasien. Maka insya Allah mudah-mudahan rasa nyaman yang ada pada jiwa seorang pasien berkah tangan kita seiring dengan bacaan Bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan sehingga tidak lama-lama di rumah sakit. Demikianlah Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dipersilakan selanjutnya untuk sesi diskusi. Kalau ada yang perlu diperluas pembahasannya. Ya, kebetulan di sini ada Ustadz Amir sehingga kita merasa nyaman ya. Maka yang demikian ini insya Allah bisa menambah wawasan kita bersama. Demikianlah, monggo Ustadz Wuryanto. Baik, terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz Muhammad Elsi yang telah menyampaikan sangat menarik sekali Bapak Ibu semuanya untuk tema siang hari ini tentang keistimewaan dan dahsyatnya lafal basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya kita semuanya setiap kali, setiap waktu kita itu senantiasa untuk membaca kalimah ini. Baik itu dalam saat kita itu melakukan suatu hal-hal beraktivitas atau yang lainnya, itu dengan hafal Bismillah. Bahkan urusan dunia pun itu ya, apapun misalnya saat kita mau makan, kita mau apa sajalah ya, belajar atau lainnya, kita hendak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan yang demikian ini kemudian kita mendapatkan nilai ibadah begitu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah sesi diskusi untuk 10 menit ke depan, insya Allah ada waktu. Kami berikan waktu untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di aula komputer medis dulu nih. Nanti yang teman-teman yang di ruang Zoom bisa menyampaikan langsung saja bisa takut. Dan nanti kita selebihnya mungkin ada beberapa pertanyaan dari chat kita akan sampaikan. Dari ruang aula komputer medis mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu. Di sini ada beberapa orang, silakan. Ustadz Amir ya, monggo Ustadz. Penjelasan Ustadz Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Mufarihan LC, mohon dijelaskan kadang-kadang kita di masyarakat biasanya ini pada sholat jamaah
yang bacaannya jahr. Kadang imam itu membaca basmalah dengan jahr, kadang sir, bahkan kadang-kadang sama sekali tidak membaca. Ya. Ini apa yang melatar belakangi perbedaan seperti ini? Padahal kan Bismillah itu di dalam surat Al-Fatihah itu ayat 1. Dan seandainya tidak dibaca, apa konsekuensinya dari ibadah salat jamaah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab dulu atau yang lain dulu, Ted? Yang lain dulu, monggo Pak. Ada yang mau menanyakan? Oke, monggo dijawab dulu. Ted. Terkait dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dijahar atau disirikan untuk bacaan di sholat berjamaah gitu ya. Monggo, Ted. Baik, terima kasih Ustadz Amir. Ini karena yang tanya Ustadz Amir ya, sebetulnya ini hanya ingin penegasan. Penegasan dan sekaligus pengokohan dari referensi yang lain. Sehingga ketika Ustadz Amir ditanya peserta yang hadir dalam kesempatan ini, sesungguhnya juga jawabannya tidak jauh beda. Bapak-bapak dan Ibu hadir sekalian, rahmatullah. Di tengah-tengah masyarakat kita ini sebetulnya sudah semakin dewasa dalam mensikapi perbedaan khususnya terkait dengan furu'iyah dalam praktek beribadah. Ini satu kemajuan yang positif di mana masyarakat sekarang ini tidak lagi mempersoalkan perbedaan yang terjadi dan saling memahami apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama di lingkungannya masing-masing. Nah, ini satu kondisi yang positif. Tapi karena ini menyangkut pada persoalan ilmiah, maka perlu kiranya kita mendudukan persoalan ini pada tempatnya. Yang pertama, bahwa lafal Bismillahirrahmanirrahim ini disepakati ittifaqul ulama bahwa Bismillah ini merupakan bagian dari ayat Al-Quran yang tertuang di dalam surat An-Naml ya, ayat ke-27. Ini sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua yang tidak sepakat, apakah Bismillahirrahmanirrahim yang tertulis di dalam mushaf, ya, ini merupakan bagian dari ayat atau bukan? Itu yang tidak sepakat. Kalau secara kajian fiqh, Imam Syafi'i dan seluruh pengikutnya mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada mushaf itu merupakan bagian dari ayat, tetapi bukan bagian dari surat, tapi bagian dari ayat. Karena apa? Dia diturunkan untuk membedakan satu surat dengan surat yang lain. Ulama yang lain, Abu Hanifah dan seterusnya tidak mengatakan bahwa Bismillah itu bagian dari ayat. Kemudian mazhab Ahmad 50-50. Kalau surat Bismillah pada surat Al-Fatihah itu merupakan bagian dari Al-Quran. Bismillah dalam surat Al-Fatihah. Ini menurut pandangan Imam Ahmad dan para pengikutnya. Adapun Bismillah yang ada pada awal surat itu selain surat At-Taubah itu bukan bagian dari ayat. Ini cara pandang mereka. Nah, terkait dengan bacaan basmalah pada surat Al-Fatihah ada tiga pendapat yang sama. Yang pertama, Imam Malik beserta pengikutnya, di mana karena dia menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim
itu disepakati bagian dari ayat yang ada dalam surat An-Naml, tapi bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Indah Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yaftatihus shalah bil Fatihah, bilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hadis ini kemudian dijadikan sandaran dasar bahwa tidak perlu atau dianggap sah sholat seseorang ketika dia membaca Fatihah tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, madhabnya Imam Hanafi. Hanafi ini hampir sama dengan madhabnya Imam Malik. Karena dia tidak menganggap bahwa Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, maka dia tidak mengatakan bahwa membaca Fatihah tanpa Bismillah itu dianggap sah. Tapi kalau Imam Syafi'i dan seluruh pengikutnya karena meyakini bahwa pertama hadis yang menjelaskan di mana Rasulullah SAW memerintahkan ketika kamu baca hamdalah maka bacalah juga Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini menjadi landasan awal di mana orang sholat yang tidak membaca Bismillah dalam Fatihahnya tidak sah. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia. Kemudian juga didasari tradisi kebiasaan turun-temurun yang bersumber dari sahabat Rasulullah SAW. Kalau di dalam buku-bukunya Madzhab Syafi'i itu disebutkan bahwa sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali itu semuanya Warsidin membaca Bismillah pada saat Pada saat membaca suratul Fatihah di sholatnya. Nah, adapun Madhab Ahmad yang banyak diikuti oleh masyarakat Saudi, bahwa membaca Bismillah itu merupakan bagian dari sah dan tidaknya sholat seseorang. Bahwa Bismillah itu bagian dari suratul Fatihah. Cuma mereka meyakini di mana membaca Bismillahnya itu sering dipelankan, tidak dijaharkan sebagaimana pengikut madhab Syafi'i. Ini terkait dengan teknik pengucapan lafal Bismillah, di mana para ulama sedari dulu itu juga sudah terjadi perbedaan pendapat terkait dengan masalah Bismillah, sehingga ada banyak kitab Ustaz Amir di aplikasi Telegram itu yang khususnya sampai-sampai di sini disebutkan kenapa di Madinah itu, sejak kapan Madinah itu imamnya tidak menggunakan Bismillah pada saat membaca suratul Fatihah. Ternyata setelah ditelusuri itu kasusnya kasus politik. Jadi ada seorang imam menjadi imam Masjid Madinah karena dia tidak cocok dengan gubernurnya, maka karena gubernurnya selama ini membaca Bismillah dijaharkan, dia tidak menjaharkan. Jadi ternyata itu Zubair bin Sa'id kalau tidak salah, imamnya pada saat itu yang memimpin Masjid Nabawi pada kala itu. Jadi ternyata ada kasus politik. Nah, sejak itu Madinah itu tidak imamnya pada saat memimpin sholat tidak mengucapkan Bismillah. Jadi ternyata tidak hanya Imam Malik, tapi ada juga kasus politik gara-gara gubernurnya berbeda pandangan dengan imam yang ada di kota Madinah pada saat itu. Oke, maaf Ustaz, ini ada beberapa masih banyak pertanyaan. Ini waktunya sangat sedikit sekali. Jadi bagaimana Pak Abid, sudah puas nggih? Nanti bisa ditambah lagi nggih untuk di luar forum kita ini. Ya, terima kasih Ustaz untuk jawabannya dari Pak Hamid terkait dengan lafal basmalah. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya ini ada yang angkat tangan ini Mas Jundi. Tapi sebelumnya Mas Judi siap-siap saja, Mas Judi sebentar ya. Saya bacakan yang sudah menyampaikan pertanyaan dulu Mas Jundi dari kolom chat ini. Nanti Mas Jundi habis ini ya Mas Jundi.
Gini Ustaz, ada chat di sini untuk pertanyaan dari Mbak Nurul Hidayati. Terima kasih pertanyaan Mas Mbak Nurul, saya bacakan. Kalau membaca basmalah di tengah-tengah aktivitas, Ustaz, karena lupa membacanya di awal, apakah tetap mendapatkan keutamaan dari basmalah tersebut? Ini pertanyaan dari Mbak Nurul. Sekalian saja ya Ustaz ya, di waktunya. Ada pertanyaan yang kedua dari Mbak Acik. Ya, terima kasih pertanyaan Mbak Acik. Saya bacakan ya. Membaca basmalah, kapan kita harus membaca lengkap atau cukup bismillah saja? Ini yang ketiga. Sekalian saja nanti dijawab. Habis ini nanti Mas Junding ya. Dari Mbak Nurfianti. Bagaimana cara supaya kalimat bismillah mempunyai power maksimal saat dilafadzkan dengan hasil melebihi ekspektasi? Itu Dad, luar biasa ini teman-teman kita untuk menanyakan hal terkait dengan basmalah gitu nih. Monggo Dad, waktu kami persilakan. Mungkin waktunya sebentar Dad, karena masih ada waktu yang Pertama tadi gimana Mas? Terkait dengan aktivitas lupa untuk baca basmalah dari awal. Jadi kalau lupa, kemudian ingatnya di tengah ya. Walaupun ini konteksnya pada saat itu Rasulullah mengajari terkait dengan adab makan atau adab minum. Itu hanya bagian dari aktivitas yang positif, yang baik. Artinya bisa dianalogikan dengan yang lain. Artinya ketika kita sudah keluar dari rumah, di tengah jalan baru ingat. Nah, doanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah keluar rumah baru ingat, maka doa itu yang kemudian ditambah lagi bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ini yang terkait dengan apa? Yang tadi lupa. Karena ingatnya di tengah aktivitas. Kemudian yang kedua, bismillah mana yang tadi di awal saya sampaikan bahwa bentuk lafal bismillah itu ada paling tidak ada 3 macam. Ada bismika, ada bismillah, bismika rabbika, bismika Allahumma, bismika, bismi rabbika ya. Maaf sebentar, ada 3 selain bismillahirrahmanirrahim ya. Ada bismika Allahumma, ada bismika rabbika, ada apalagi bismika Allahumma, bismillah, bismika Allahumma, bismika, bismi rabbika. Selain bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemudian kita mengacu kepada lafal bismillah, kalau terkait dengan momentum tertentu, maka doa itulah yang diajarkan oleh Rasul sesuai dengan momentumnya. Ketika Rasulullah mengajari kita membaca lafal bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim di pagi hari dan siang di pagi hari maupun matahari, maka lafal itulah yang ideal, yang bagus. Karena apa? Itu langsung pakemnya dari Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak perlu menambahkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Atau pada saat kita hendak tidur, kita sudah berada di atas tempat tidur, di sana tidak bismillahirrahmanirrahim, tapi apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Jadi lafal bismillahnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan momentum tertentu yang tidak diajarkan lafalnya oleh Rasulullah, kita bebas. Bebas karena tidak ada tekstualnya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan jadi kapan lafal bismillah sempurna dan seterusnya itu kalau selama tidak ada doa yang momentumnya diajarkan oleh Rasulullah, ya kita lebih baik lengkap. Tapi kalau sudah diajarkan doanya itu oleh Rasulullah, maka kalimat itulah yang terbaik. Kemudian yang berikutnya bagaimana bacaannya sederhana tapi memiliki dampak yang luar biasa. Nah, ini kembali kepada keyakinan masing-masing orang. Nah, kalau kita yakin sebagaimana keyakinannya yang dimiliki oleh Raja Romawi bahwa setiap kali dia memakai mahkotanya yang sudah ditulis bismillahirrahmanirrahim itu menjadikan dia sembuh, maka itulah ekspektasinya melebihi apa ya diasumsikan.
Itu yang pertama. Sebagaimana apa yang diyakini oleh Hulam tadi, kasus Ashabul Ukhdud, dia hanya mengatakan Bismi Rabbil Hulam dengan menyebut Tuhannya pemuda tersebut karena dia yakin bahwa kalimat ini akan mengguncang dunia dan apa yang diyakini itu menjadi sebuah kenyataan. Dengan kalimat tersebut para penduduk, para rakyat yang menyaksikan peristiwa itu berbondong-bondong mengatakan hal yang sama sebagaimana kata yang diucapkan oleh siapa? Pemuda tersebut. Bismi Rabbil Ghulam. Itu pula yang dilakukan oleh Ratu Bilqis terhadap lafal bismillah yang dikirim oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tidak hanya Ratu Bilqis yang masuk Islam, seluruh penduduknya masuk Islam. Itu hanya apa? Ketika dia menerima surat dan dibaca dengan baik, diyakini. Nah ternyata tidak saja dia masuk Islam dan seluruh penduduknya masuk Islam. Ini sangat terkait dengan apa? Keyakinan akan iktimat, berpasrah diri kepada Allah SWT, dan Allah pun akan yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mendatangkan bantuan pertolongan kepada orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Terima kasih sekali untuk teman-teman semuanya sudah menanyakan ya, Mbak Nurul, Mbak Aci dan juga Mbak Nurfi. Mohon dipuas-puaskan ya, nah waktunya sangat terbatas begitu. Jadi tentu nanti kalau segala sesuatu masih belum puas bisa ditanyakan lagi langsung ke Ustaz gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah cukup siap, satu lagi pertanyaan langsung. Ini ada yang sudah angkat tangan, Mas Judi. Mas Judi monitor. Halo. Ya, baik silakan Mas Judi, singkat dan padat karena waktunya sangat terbatas. Monggo Mas Judi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tadi mirip dengan Mbak Acik. Jadi terkait dengan bacaan Bismillah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang contohnya yang saat berwudu yang saya tahu hanya cukup membaca Bismillah. Nah ini kalau misalkan saya membaca Bismillahirrahmanirrahim ini bagaimana? Yang pertama, yang kedua, apakah semua aktivitas cukup dengan membaca ketika kita sudah membaca Bismillah? Misalkan keluar rumah ada doa, kemudian kita hanya membaca Bismillah gitu. Itu apakah sudah dianggap cukup? Terima kasih Ustaz. Tadi yang pertama apa pertanyaannya, Mas Jundi? Yang pertama itu mirip dengan pertanyaan Mbak Acik tentang Bismillah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kapan kita hanya cukup mengucapkan Bismillah, kemudian kapan? Nah, seperti yang saya tahu saat berwudu itu kita hanya cukup membaca Bismillah. Nah, bagaimana kalau kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim? Apakah itu menyalahi atau tidak? Oke, kalau kita berbuat baik dan selama itu ada tuntunannya, maka yang menjadi tuntunan itu yang diutamakan. Itu yang pertama. Artinya konteksnya tidak salah dan benar, tapi lebih kepada afdoliyat, kepada yang lebih utama, yang lebih baik. Itu konteksnya bukan salah dan benar, tapi lebih kepada sisi afdoliyat, mana yang lebih utama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Pertanyaan kedua apa Mas Jundi? Apakah cukup semua aktivitas itu ketika kita hanya membaca Bismillah? Membaca Bismillahirrahmanirrahim atau membaca Bismillah tadi disampaikan di awal saya sampaikan di awal bahwa sesungguhnya kalimat Bismillah itu merupakan tanda keimanan, ya, kesempurnaan iman seseorang yang di situ mengandung 3 hal. Oleh karenanya di awal saya sampaikan bahwa lafal Bismillah, Bismikallahumma, Bismika Rabbika dan seterusnya itu esensinya adalah adanya sebuah keyakinan yang senantiasa kokoh di dalam hati kita bahwa kita meyakini akan adanya Allah, bahwa Allah SWT itu menjadi tempat berlindung kita, menjadi tempat sandaran kita, menjadi tempat pengaduan kita. Dan kita tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu esensinya. Karena itu ada lafal ilah Allah, yang merupakan ismun min asma'illah, yang uluhiyah, penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya
ketika seseorang walaupun dia hanya mengucapkan bismillah, kemudian disertai dengan adanya energi yang ada dalam hati bahwa dia senantiasa hubungkan kepada Allah SWT, itu yang utama dan terpenting. Apalah artinya hanya sekedar ucapan tapi tidak punya ruh. Kita memang sudah sering mengatakan bismillahirrahmanirrahim, bismillah, tapi sesungguhnya itu hanya sebatas membasahi kedua bibir, tapi belum dikeluarkan energi yang ada dalam hati kita, yang energinya tadi bahwa ketika kita mengucapkan bismillah itu sesungguhnya kita sedang bersandar, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kalau kita meyakini apa yang kita ucapkan dalam kalimat yang lengkap bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari ayat Al-Qur'an yang tertuang dalam surat An-Naml, maka setiap huruf yang kita baca, sampai kita mengikuti sunnah Rasulnya, kita yakini bahwa bismillah yang kita baca itu, bismillahirrahmanirrahim, kita juga niatkan, kita yakin bahwa itu bagian dari ayat Al-Quran, maka yang demikian itu kita memperoleh kebaikan satu huruf dengan 10 kebaikan. Itu dengan catatan ya, harus ada ruh, energi. Kalimat bismillah yang kita ucapkan itu kita juga niati bagian dari ayat Al-Quran. Tapi kalau biasa sebagaimana doa yang biasa Rasulullah, ya sebagaimana yang dalam hadis. Kalau kita baca hadis, kita tidak tahu artinya, tidak kita praktekkan, ya tidak memperoleh sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Beda dengan Al-Quran. Itu Mas Dini ya. Cukup ya Mas Dini ya. Ya, Nanti kalau bisa menemui Ustaz Mufarihan. Gitu ya. Baik, ya, karena waktunya sangat terbatas, Bapak Ibu semuanya, kita masuki untuk close statement dari Ustaz dan mohon doanya penutup pada Ustaz Mufarihan. Silakan. Close statementnya juga doanya. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa bismillah ini merupakan kalimat yang tidak saja sengaja diturunkan Allah SWT untuk menjadi pengingat kita, tetapi juga menjadi media dengan kalimat itu membangun kedekatan kita, menyambungkan terus antara sinyal yang kita miliki dengan sinyal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca bismillah itu sesungguhnya kita sedang menyambungkan frekuensi antara yang kita miliki dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mengucapkan lafal bismillah, maka sesungguhnya yang ada dalam hati kita perlu kita lakukan bahwa kita senantiasa dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah aitsuma kunta. Makanya kalimat bismillah itu dikatakan kalimatut taqwa. Kemudian yang kedua, mari kita tidak saja membasahi kedua bibir kita dengan lafal basmalah, lebih dari itu kita keluarkan energi yang positif ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, sehingga dahsyatnya itu akan kita rasakan bagi diri kita maupun orang-orang yang dekat dengan kita maupun lingkungan kita. Maka insya Allah dengan bismillah yang senantiasa kita lakukan diiringi dengan energi yang lahir dari hati kita, keyakinan kita, maka insya Allah kita akan merasakan dahsyatnya dalam kehidupan kita dan pada akhirnya kita memperoleh dahsyatnya di akhirat. Oleh karenanya mari kita akhiri bersama-sama mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita, menunjuki jalan kita, menunjuki jalan ke jalan yang baik dan menampakkan senantiasa ke dalam pada diri kita jalan yang penuh dengan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal ansar muhajirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yasma'.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz Mufarihan yang telah memberikan tausiahnya pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi untuk kesempatan hari Rabu mendatang. Insya Allah bersama Kiai Slamet Subhi, Sarjana Hukum Islam, dan insya Allah kita bisa mungkin ada kegiatan yang lain yaitu untuk peresmian musola ya, Ustaz Amir ya, Rabu ya. Insya Allah akan dilaksanakan di hari Rabu pagi dengan bersama untuk peresmian musola yang di belakang. Namanya cukup keren juga nantinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian siang hari ini kita kebersamaan kita. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada beberapa tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, mari kita tutup bersama-sama melafalkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.